Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Tiunar Anggraini dari Offering D23 Prodi S1 Akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan membahas masalah yang berkaitan dengan hukum sentuhan kulit pria dan wanita dalam 4 mazhab fikih. Dengan video ini diharapkan nantinya dapat memahami perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dalam kajian fikih terdapat 4 mazhab fikih yang terkemuka, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hambali. Yang pertama, menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu merupakan salah satu imam tertua. Beliau termasuk perintis mazhab fikih yang lebih suka menggunakan ar-ra'yu atau pendapat. Beliau dikategorikan mujtahid mutlak, yang artinya mujtahid yang independen dalil-dalil dan argumen sebagaimana imam-imam yang tidak mengikuti mazhab lain. Dalam masalah sentuhan kulit antara pria dan wanita, mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, kecuali ketika bersentuhan menimbulkan syahwat sehingga menyebabkan seseorang keluar madzi atau cairan yang keluar sebelum keluar sperma. Seperti sebagian besar dari pengikut mazhab Hanafi di Turki, Pakistan, dan India, antara laki-laki dan perempuan ketika bersentuhan kulit mereka tidak berwudu kembali dan langsung melaksanakan sholat. Di hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi dari Hubayb bin Abi Sabit dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi. Yang kedua, menurut mazhab Imam Maliki. Imam Maliki merupakan asli putra Madinah. Dalam mengambil dalil dan argumentasi, Imam Malik lebih mengutamakan tradisi penduduk Madinah waktu itu, karena Imam Malik yakin bahwa penduduk Madinah lebih mengerti sunnah Rasulullah SAW. Sebab sebagian besar penduduk Madinah adalah putra-putri atau keturunan sahabat Rasulullah SAW yang lebih tahu kebiasaan dan ayahanda mereka. Pengikut mazhab Imam Malik paling banyak saat ini di daratan Afrika seperti Tunisia dan Maroko. Dalam pandangan mazhab Imam Malik, sentuhan kulit antara pria dan wanita tidak membatalkan wudu, kecuali disertai dengan syahwat. Dengan demikian, jika bersentuhan biasa seperti kebiasaan di Indonesia, bersalaman dengan tidak disertai dengan syahwat, tidak membatalkan wudu. Hadis yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah hadis sahih yang merujuk pada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana yang dirujuk oleh mazhab Hanafi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW melakukan sholat, sementara Aisyah tidur di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi SAW hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menurut mazhab Imam Syafi'i. Dalam pandangan Imam Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan yang bukan mahram atau ajnabiyah maka membatalkan wudu, sedangkan sesama mahram maka tidak membatalkan wudu. Mahram sendiri artinya adalah orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah. Dalam masalah ini, mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, mencium istri dan menyentuhnya termasuk mula masa. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya maka wajib baginya wudu. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan Imam Baihaqi, sanad hadis ini paling sahih. Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa sentuhan kulit suami istri membatalkan wudu, karena pada hakikatnya suami istri itu adalah orang lain.
sehingga menjadi batal ketika bersentuhan kulit. Sebagaimana hadis, siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya maka wajib baginya wudhu. Ketika menyikapi hadis sesungguhnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium istrinya kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Imam Nawawi berpendapat bahwa Rasulullah pernah mencium istrinya, namun saat itu Aisyah radhiyallahu anhu memakai cadar atau penutup muka, sehingga kulit Rasulullah tidak bersentuhan langsung dengan kulit istrinya. Dan yang terakhir, menurut mazhab Ibnu Hambali, dalam masalah sentuhan kulit pria dan wanita, mazhab Hambali berpendapat jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudu, sedangkan jika tidak disertai syahwat tidak membatalkan wudu. Hadis atau dalil yang digunakan oleh mazhab Hambali adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat, sementara Aisyah tidur di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.